Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep iman, Islam, dan ihsan menurut Al-Quran, Sunnah, dan Fikih. Unsur pokok akidah Islam. Pada dasarnya terdapat 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah iman. Pengertian iman. Secara etimologi, iman berasal dari kata bahasa Arab, yaitu merupakan kata masdar dari kata amana yu'minu imanan, yang mengandung beberapa arti yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Sedangkan menurut istilah, iman adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkani. Maksudnya adalah secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Para ulama sepakat bahwa iman mencakup perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan lisan, juga perbuatan hati dan anggota badan. Kemudian makna iman menurut Al-Quran. Penjelasan makna iman dapat kita jumpai dalam Al-Quran An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran, dan diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dan dari ayat berikut dapat disimpulkan bahwa iman adalah berserah diri atau tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah. Iman berarti membenarkan dengan kolbu. Oleh karena itu, jika seseorang mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Selanjutnya, makna iman menurut hadis dan fikih. Dalam hadis, makna iman secara lebih jelas juga diungkapkan dalam percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril bertanya tentang iman, dan Rasulullah SAW menjawab, Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, hari kebangkitan setelah mati, dan adanya hisab atas amalan manusia. Juga percaya kepada takdir yang baik maupun buruk. Selanjutnya adalah Islam. Islam secara etimologi berasal dari kata salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Jadi secara bahasa Islam artinya menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan selamat. Menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari segi bahasa, terdapat beberapa makna Islam, di antaranya al-istislam yang artinya berserah diri, asilmu yang artinya perdamaian, asalim yang artinya suci bersih, sulam yang artinya tangga bertahap atau tadarruj, asalam yang artinya selamat atau sejahtera. Selanjutnya, makna Islam menurut Al-Quran. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 112, Bismillahirrahmanirrahim, Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, bahkan barang siapa aslama atau menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Oleh karena itu, Islam secara terminologis atau istilah dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berisikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad
Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sedangkan makna Islam menurut hadis dan fikih dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi menyebutkan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab aslama yang berarti menerima, menyerah atau tunduk. Selanjutnya adalah ihsan. Pengertian ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata kerja fi'il ahsana yuhsinu ihsanun. Sedangkan menurut istilah, ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk individu yaitu hubungannya dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Ihsan merupakan tingkatan amaliyah seorang muslim yang tertinggi setelah iman dan Islam, di mana setiap muhsin atau orang yang berihsan pasti mukmin dan setiap mukmin pasti muslim. Selanjutnya adalah makna ihsan menurut Al-Qur'an. Berdasarkan Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ihsan memiliki posisi penting sebagai representasi dari akhlak. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berbuat ihsan atau melakukan kebajikan. Oleh karena itu, posisi ihsan sangat penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah makna ihsan menurut sunnah dan fikih. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kisah jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Jibril ketika ia bertanya tentang ihsan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam tarahu fa innahu yaraka." Maksudnya adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan dalam fikih adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya dan juga sebagai puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian. Ihsan yang pertama dan yang paling utama adalah ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah ini dengan beribadah kepada Allah dan hanya menyembahnya serta tidak menyekutukannya dengan apapun. Ihsan yang kedua adalah ihsan kepada diri sendiri. Ihsan kepada diri sendiri di sini maksudnya adalah berbuat baik untuk kebaikan diri dengan menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri serta tidak merusak diri dengan perbuatan yang buruk. Golongan selanjutnya adalah ihsan kepada sesama manusia. Di antaranya adalah ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada teman, ihsan kepada anak yatim, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ihsan kepada sesama makhluk hidup, yang meliputi ihsan kepada binatang, tumbuhan, dan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari pembahasan ini adalah yang pertama, iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman sebagai landasan keyakinan, Islam dan ihsan sebagai bukti nyata adanya keimanan tersebut. Pengakuan iman seseorang akan sia-sia jika tidak dibuktikan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata seseorang tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dilandasi iman yang benar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.